Nak. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Allah memberikan hidayah kepada seorang lantaran engkau, maka itu adalah lebih baik daripada unta merah. Ini menunjukkan keutamaan orang yang menyampaikan wasilah dakwah, menyampaikan wasilah tersampaikannya hidayah kepada seseorang. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah olehmu sekalipun satu ayat. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam muqaddimah kitab Qawaidul Arba yang telah kita sebutkan kemarin, yang kita bacakan kemarin, beliau memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, yang memiliki arsy yang agung. Semoga Allah menyelamatkanmu dari siksa, dari derita di dunia dan juga derita di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Semoga Allah menjadikanmu orang-orang yang diberkahi dimanapun kalian berada. Jadi menjadi orang yang bermanfaat, yang mengalir terus kebaikan. Menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain, baik dalam urusan dunia dan terlebih lagi memberikan manfaat dalam urusan dakwah, dalam urusan agama, dalam urusan urusan akhirat. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Semoga Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang apabila diberi bersyukur. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian in syakartum wa amantum, jika kalian bersyukur, jika kalian beriman. Tapi sebaliknya kata Allah dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan ditambah nikmatnya. Tapi jika kufur, wala in kafartum in adzabi lasyadid. Jika kufur, adab Allah sangat pedih. Dikasih panas, bilangnya ya Allah panas terus. Kasih hujan terus. Seperti itu. Mestinya ketika turun hujan, dia berdoa kepada Allah, alhamdulillah libur kerjanya, alhamdulillah istirahat. Seperti alhamdulillah, baca doa Allahumma shayyiban
nafi'ah ya Allah, mudah-mudahan hujan lebat ini memberikan manfaat, gitu ya. Ketika selesai turun hujan, baca doa lagi, mutirna bi fadlillahi wa rahmatik. Oh, setelah selesai turun hujannya, ini karena rahmat Allah. Kan ini adalah karunia dari Allah. Alhamdulillah bisa lanjut lagi kita kerjanya. Alhamdulillah. Seperti itu. Ya, seorang muslim tidak banyak mengeluh kesah. Baru jalan becek sedikit, keluh kesahnya luar biasa. Padahal jalan bagusnya lebih jauh panjang. Iya, jalan yang nggak bagusnya sebentar doang, paling berapa kilo gitu. Iya, tapi ngeluhnya, jalannya rusak. Gitu. Yang diikat jalan rusak ya. Padahal jalan yang bagus mulusnya lebih panjang sebenarnya. Lebih panjang sebenarnya. Memang harus latihannya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Memang sedikit hamba yang bersyukur. Ya. Memang sedikit hamba yang bersyukur. Ya, kadang suami pulang-pulang kerja bawa oleh-oleh, ya, sedikit seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi memang kurang bersyukur. Ya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-hamba yang bersyukur. Wa idabtuliya sabara. Apabila diuji dengan derita, cobaan, maka dia bersabar. Tidak ada jawaban lain dalam menghadapi setiap ujian demi ujian, soal demi soal, derita demi derita. Tidak ada jawaban yang lain kecuali jawaban sabar. Ya, fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah, dengan kesabaran yang teduh, dengan kesabaran yang adem. Nah, itu yang diminta di dalam Al-Quran. Tapi butuh latihan, ya. Dan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Harus ingat doa-doa tersebut, ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Ya. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan bebankan, sandarkan kepada diriku dalam segala hal. Wala takil ila nafsi tarfat ain, sekalipun sekejap mata jangan, karena kita ini nggak kuat menerima sesuatu beban, ya, nggak kuat. Makanya bilang sama Allah, wala takilni ila nafsi tarfat ain, ya Allah jangan sandarkan segala urusan kepada diriku, jangan, ya, jangan tarfat ain, sekalipun sekejap mata. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali itu semua karena atas izin Allah. Karena itu semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa idza adnaba istaghfara. Apabila terjatuh dalam jurang dosa dan maksiat, maka segera banyak-banyak istighfar. Minimal 70 kali dalam satu hari istighfar. Ataupun 100 kali kita istighfar. Minimalnya. Paling tidak. Ya. Maka kata Syekh, فَإِنَّهَا أُولَٰئِ ثَلَاثَ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ. InsyaAllah akan dijamin kebahagiaan bagi orang-orang yang apabila diberi, ia bersyukur. Apabila ditimpa cobaan, ujian, derita, dia bersabar. Apabila terjatuh, terpeleset, terjerumus dalam jurang dosa dan maksiat, memperbanyak istighfar. Maka ketiga orang yang memiliki sifat demikian, perangai yang ada pada diri orang tersebut, maka ini adalah salah satu tanda daripada kebahagiaan. Ini muqaddimah, ya, muqaddimah daripada Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang bagaimana agungnya, ya, ibadah. Karena tujuan utama diciptakannya jin dan manusia di muka bumi ini bukan untuk makan, bukan untuk minum. Tapi kita makan, kita minum agar kita kuat di dalam menjalankan
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan utama diciptakannya jin dan manusia ya untuk mengabdi, untuk menghamba, untuk beribadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Ya'budun bimakna yuwahhidun. Bagaimana orang-orang ataupun hamba ini mentauhidkan Allah di dalam ibadah, tidak mencampur adukan ya ibadah-ibadahnya dengan kesyirikan. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka bidzulmin dengan kesyirikan, tidak mencampur adukan tauhidnya dengan kesyirikan, ibadahnya tidak dicampur aduk dengan kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keselamatan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.